tapi Allah yang menyembuhkan. Ikhtiar kita sudah benar gitu ya, membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Boleh kalau mau ayat kursi, boleh dengan tambahan ayat-ayat lain, surat-surat lain nggak masalah, semua Al-Quran itu boleh. Ditiup, kita usap ke seluruh tubuh. Niatnya harus kuat. Niatnya kan dalam baca Quran harus ada niat. Innamal a'malu binniyat. Maka niat di hati kita bahwa bacaan Quran kita bisa menyehatkan. Ya. Saya kurang sependapat tuh kalau ada bacaan Quran untuk mengikat jin. Lalu membakar jin, diniatkan membakar jin, diniatkan mengikat jin, sihir. Berarti sudah memfokuskan atau pikiran kita sudah merasa bahwa kita ini sihir, kita ini gangguan jin. Nah, seakan-akan seperti itu, padahal belum tentu. Saya lagi, ciri-ciri sihir itu ada di kitab-kitab para ulama, iya, tapi itu berdasarkan pendapat mereka pribadi dalam hal mereka melakukan terapinya. Bisa saja berbeda, iya bisa saja berbeda. Sesuatu yang goib itu bisa berubah-ubah, maka pahamilah goib sesuai dengan nas yang ada Al-Quran dan Sunnah. Jangan terlalu berlebihan, ya, jangan terlalu berlebihan. Nanti kita akan terjebak di sana, nggak akan keluar-keluar, diputar-putar nanti sama setan, lingkaran setan. Maka lakukan ruqyah. Kita udah yakin, kita udah minum herbal ruqyah dan kita bacakan Quran, kita sudah melakukan ibadah, sudah. Coba cek hatinya, masih ada prasangka buruk nggak? Masih suka ngeluh nggak? Ngeluh apa? Kok nggak sembuh-sembuh ya? Nah, itu termasuk makin lama itu. Tadi kan udah dicontohkan kan? Penyakit masuk, pengennya buru-buru sembuhnya gitu. Pengennya sekali ruqyah sembuh. Itu kok ada dia ruqyah mandiri, sekali ruqyah dia langsung sembuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sembuh atau tidak sembuhnya orang, itu merupakan bonus dari Allah. Tugas kita apa? Berikhtiar sesuai dengan yang dibolehkan syariat Islam. Ke dokter, ke peruqyah, herbal, terapis, yang dibolehkan. Dalam rangka apa sih? Dalam rangka mencari ridhonya Allah. Selama kita ruqyah mandiri, berobat ke dokter atau berobat ke herbalis, atau semua yang diperbolehkan secara syariat Islam, dan itu semua dalam rangka keridhaan Allah, maka ketahuilah proses yang kita lakukan setiap hari itu berpahala. Bukankah nikmat antum berpahala terus-menerus? Kenapa antum harus mengeluh? Benar nggak? Ya kan? Nah, konsep pemahaman inilah yang harus dirubah. Karena ada pasien pengennya, Ustadz saya nggak sembuh-sembuh, pengennya langsung ruqyah, langsung pokoknya sehat aja. Pokoknya langsung sembuh aja, udah nggak ada masalah lagi sama sekali. Selama kita masih hidup di dunia, Bapak Ibu, selama kita masih hidup di dunia, maka kita akan merasakan sakit. Kita akan merasakan banyak masalah. Yang nggak ada masalah nanti di mana? Di surga. Di surga sama sekali tidak ada masalah, sedikit pun nggak ada. Nikmat luar biasa. Maka selama kita masih di dunia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pasti ada masalah. Masalah satu selesai, nanti ada lagi. Maka siapkan mental kita untuk menghadapi semua masalah. Siapkan mental kita untuk siap dalam menghadapi, mungkin ada penyakit, mungkin ada masalah gangguan dalam tubuh kita. Tenang aja. Ruqyah muntah, alhamdulillah. Ruqyah mandiri, sendawa, alhamdulillah. Nggak apa-apa. Jangan, kok ini nggak sembuh-sembuh ya? Ini gimana nih Ustadz, saya nggak sembuh-sembuh. Nah, ini perasaan hati itulah yang menyebabkan antum akan terus terjebak pada penyakit itu. Kenapa? Masih di hatinya masih belum sehat. Qalbun marid. Qalbun marid apa? Hati yang sakit. Nah, seperti itu. Maksud saya gini Ustaz, jadi apakah cara membacanya yang benar atau yang kurang benar itu berefek yang berbeda gitu Ustaz? Bacaannya sama-sama Al-Fatihah, ya, tapi mungkin Al-Fatihahnya kurang bagus, baik, makhrajnya kurang bagus, itu maksudnya gitu Ustaz. Ya, tentunya bacaan Quran kita harus senantiasa diperbaiki. Dalam hal membaca Al-Quran tentunya kita harus terus belajar, karena baca Al-Quran itu tidak ada selesainya.
Maksudnya jangan pernah berhenti belajar Quran. Belajar Quran itu sampai kita mati. Ya. Dari bacaan Qurannya selalu harus kita perbaiki. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau syarat dari ruqyah atau melakukan ruqyah mandiri, pokoknya bacanya harus sempurna, maka antum sholatnya nggak sempurna dong. Bukankah sholat itu wajib hukumnya, sedangkan ruqyah itu masuknya ke muamalat? Berarti lebih utama mana? Lebih utama sholat kan? Benar nggak? Seharusnya antum lebih khawatirkan sholat antum dibandingkan ruqyahnya. Nah, mungkin dengan begini, ketika antum melakukan ruqyah mandiri begini, jadi antum termotivasi. Oh iya, bacaan Quran saya ternyata nih kurang bagus. Cari guru, belajar. Atau lihat di YouTube, ikuti. Atau online, cari guru online yang khusus bahas tahsin tahfiz. Ustadznya khusus bahas tahsin tahfiz, belajar dengan beliau. Ya, sekarang ini banyak sarana. Belajar. Ternyata pas belajar malah sembuh, lupa ruqyah mandiri. Loh, saya malah sembuh Ustadz. Saya hanya belajar memperbaiki bacaan doang. Nah, mungkin itu tujuannya Allah pengen antum itu belajar. Nah, ada yang seperti itu. Dia lupa, dia sakit. Begitu dia fokus pada belajar Quran, malah dia sembuh. Masya Allah. Nah, gitu Pak ya. Jadi efektivitas apakah di bacaan tentunya akan berpengaruh. Tapi utamanya bukan demikian. Nanti antum tidak akan mau melakukan ruqyah mandiri kalau seperti itu. Nanti orang-orang nggak ada yang mau melakukan ruqyah mandiri, karena nanti akan merasa bacaan Qur'annya tidak sempurna. Ya, yang terutama adalah niat yang ikhlas. Hatinya niat yang ikhlas karena Allah, kita punya penyakit, dan perbaiki diri kita. Perbaiki muamalat kita dalam berhubungan dengan banyak orang. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan dengan orang tua, perbaiki dengan pasangan hidup, dengan anak-anak kita, terutama anak yang bermasalah. Itu kan ada kan pembahasannya di terapi depresi yang kemarin tuh, saya bahas itu juga, hubungan-hubungan. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang harus kita kerjakan. Bukan berarti bacaan Quran tidak utama. Paham ya Pak ya, maksud saya insya Allah ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, utama tentunya kita harus utama memperbaiki bacaan, ya, seperti itu. Pelajari dalam keseharian. Ketika ada seseorang yang belajar melalui online seperti ini, lalu dia akhirnya ketemu dengan saya karena penasaran. Begitu ketemu, ngobrol, baru dia paham. Kenapa kok bisa paham? Karena kan kalau ketemu langsung, saya bahkan bertanya sampai ke detailnya dia. Kalau seperti ini kan nggak bisa. Nggak boleh, kan tempat umum nih. Kalau ditanya detail ke antum, permasalahan satu-satu kan nggak boleh. Tapi kalau ketemu, ataupun via video call, kalau jaraknya jauh, saya tanya sampai detail. Sampai masalah hubungan suami istri. Insya Allah nanti saya ada rencana, mudahkan ya. Karena ini terkait sekali hubungan suami istri. Masya Allah sekarang ini kasus-kasus perselingkuhan juga banyak banget. Ada yang istrinya selingkuh, ada yang suaminya selingkuh. Banyak banget nih saya dapat kasus-kasus kayak gitu. Ya. Nah ini ada buku yang bagus dari Ustadz Abu Ihsan. Mungkin nanti saya akan bahas surat terbuka untuk para suami, surat terbuka untuk para istri. Kalau antum udah punya bukunya, baca, bagus tuh. Ya nanti mungkin akan saya buat jadi broadcast atau sedikit penjelasan nanti via online seperti ini, kita bahas secara detail. Itu sekarang saya bahas tuh Bapak sama Ibu. Sampai hubungan suami istri, sampai hubungan ranjangnya akan saya tanya tuh. Kalau misalnya langsung ketemu atau via video call. Kenapa demikian? Karena berpengaruh. Kualitas antum sentuhan antara suami dan istri, semakin jarang antum menyentuh suami antum atau istri antum, jarang bertemu kulit ketemu gini, jarang meluk istri, ya, maka bermasalah. Istri yang sering dipeluk, suami yang sering dipeluk sama istrinya, semakin sehat. Nggak percaya? Coba aja. Banyak peluk istri, banyak peluk suaminya. Banyak cium.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan ketika beliau mau pergi jadi imam aja, dipanggil sama Aisyah, lalu pamitannya gimana? Diciumkan keningnya Aisyah. Dicium keningnya Aisyah, dan ini juga menunjukkan bahwa ketika udah berwudu, menyentuh istri itu tidak batal wudunya kan? Dicium keningnya Aisyah, lalu beliau baru berangkat jadi imam. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu sering dalam kesehariannya itu bercanda dengan suami istri, bercengkrama berduaan, berpelukan, ya. Bahkan tatapan mata antara suami dan istri saling menatap, ya, saling menatap, bukan menatap lagi marah ya, natap saling melotot, biasanya itu yang terjadi. Tatapan mata kemesraan, tatapan mata candaan, ya, suami dengan istri itu berpahala luar biasa. Itu bisa ngobatin penyakit, gangguan jin dan sihir. Sentuh seperti ini, kalau mau tidur cari tangan suami istri genggam seperti ini. Sering dipeluk istrinya, suaminya. Masya Allah. Ini berpengaruh nih dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau ada suami istri, istrinya kena gangguan jin, maka perlu diruqyah siapa? Dua-duanya. Kalau suaminya kena gangguan jin, perlu diruqyah siapa? Dua-duanya. Karena saling berkaitan. Ya. Bagi para suami, para laki-laki, bapak-bapak, terkadang yang miss di antara kita ini, jadi laki-laki atau suami, kita ini datang pada saat kita butuh aja ke istri kita. Padahal salah ya. Kita nyentuh istri kita pada saat kita ada kepingin. Ya maaf ya, ini permisi ya, ini harus sampaikan. Ada keinginan untuk beribadah dengan istrinya. Nah itu baru dideketin istrinya, baru disentuh istrinya. Padahal tidak demikian. Seharusnya sering kita meluk istri, bukan hanya pada saat kita ingin berhubungan aja. Ya, kita peluk istri, kita usap punggungnya. Kalau istri kita lagi sakit atau apa, ya dekati, lakukan terapi, bisa terapi di tapping sini. Tadi kita ingatkan nggak apa-apa, ntar sembuh ya. Nah, bercanda suami istri, gitu. Jadi penghiburan, motivasi itu penting, ya. Dan itu juga yang harus dilakukan dalam keseharian kita. Dan seorang terapis pun harus seperti itu, bukan membuat teror. Ya, jadi kalau ada pasien sakit pun bukan malah bikin teror. Oh ini penyakitnya berat nih, ini sihir, bukan. Tapi harusnya nggak apa-apa, nanti juga sehat, insya Allah sehat. Nah itu motivasi. Walaupun butuh proses, sabar, nanti sehat. Gitu Pak ya. Jadi hal-hal yang seperti ini ya, bahkan sampai sedetail lagi nanti, ini penting. Ada waktu itu saya pernah meruqyah, diundang. Diundang seorang ibu-ibu, dia sakit nggak sembuh-sembuh, bahkan dia sampai pergi umroh. Ada orang yang bilang, ibu umroh kali, nanti bisa sembuh deh. Akhirnya dia umroh dulu, terus habis umroh ternyata masih sakit, jadi nggak khusyuk Ustadz ibadah di sana, jadi malah ngundang saya ngeruqyah. Saya dengerin curhat beliau, Masya Allah. Terus saya nanya satu hal aja, karena saya lihat gelagak-gelagak suaminya sama ini. Saya nanya, saya udah banyak nanya, tapi akhirnya saya tanya yang terakhir itu, setelah saya ruqyah beliau nggak ada reaksi. Saya ajarkan ruqyah mandiri, saya ruqyah, nggak muntah, nggak bereaksi, nggak bereaksi. Lalu saya tanya, ibu sama bapak permisi ya, maaf, sudah berapa lama tidak berhubungan suami istri, tidak beribadah? Nah bapaknya, suaminya agak malu-malu gitu, si istrinya juga, saya kan lagi sakit Ustadz, masa saya lagi sakit harus melayani suami? Nah sakitnya udah berapa tahun kayak gitu. Maka saya sarankan untuk beliau, terapinya ibu layani suaminya. Loh kan saya sakit, sakitnya apa bu? Apakah ibu sakitnya sampai nggak bisa melayani suaminya? Sakitnya dia itu merasakan badannya sakit, tapi dia ke dokter, kata dokter nggak sakit. Ya pahami ya? Dia merasakan sakitnya si ibu ini,
Tapi kata dokter, sudah dicek soal medical check up, ibu nggak ada penyakitnya. Maka biasanya dokter akan menyarankan kemana? Ke psikiater. Ada gangguan hormon kejiwaan di kepalanya. Merasakan sakit tapi nggak ada penyakitnya gitu. Maka saya katakan ibu nggak sakit sebenarnya. Tapi nanti kalau langsung ngomong gitu dia tersinggung ya. Maka saya bilang obatnya layani suaminya. Ada beberapa keridoan. Keridoan suami dapat menyebabkan istri sembuh. Mungkin kelihatan suaminya tuh kalem ya, nggak minta ditolak sama istrinya udah. Akhirnya dia nggak mau deketin istrinya, dia nyari pelarian sendiri. Dosa malah. Onani, dosa loh. Ya, onani dosa. Udah punya istri kok onani. Bahkan istri lagi haid aja, antum onani dosa. Rasulullah mencontohkan, Aisyah haid tetap bisa, asalkan tidak boleh permisi, di farjinya. Begitu. Artinya tetap terjadi nggak ibadah suami istri? Tetap. Nah, persentuhan kulit seperti ini antara suami dan istri. Ini penting. Kalau ada seorang suami atau istri dia sakit-sakitan nggak sembuh-sembuh, maka terkadang setelah diruqyah, saya katakan hal yang seperti ini. Coba rutinkan dalam beribadah suami istri. Saya pernah ngeruqyah, datang ke rumah, ini kasus yang lain lagi ya, deket sini. Begitu saya ruqyah, muntah, reaksinya muntah segala macam, katanya dia diikuti nenek-nenek, ada kalau lagi sholat di belakangnya ada ini segala macam. Terus saya lakukan ruqyah rumah kan saya semprot semua kan keliling rumah, jadi saya tahu. Nah ketika ruqyah rumah ini ada yang anehnya saya tanya, kan bapak yang nemenin saya keliling, Pak ini ibu biasa tidur di mana? Oh ini kamar ibu di ruqyah. Kamarnya kan kasurnya gede, tapi separuh dari kasurnya itu pakaian. Jadi cuma sebagian ini. Berarti yang tidur dia sendiri dong. Ini bapak tidur di mana nih? Ternyata begitu ada kamar lagi dia bapaknya. Berarti selama ini suami istri ini tidurnya nggak sekamar. Tidak satu tempat tidur. Wah udah dingin ini berarti. Ya ini masalah. Bapak ibu yang dirahmati Allah. Nanti alasan si istrinya, ini baru pindahan, ini baru ini. Terus saya kan masih sakit Ustadz. Sakitnya apa sampai tidak bisa melayani suami? Coba para istri, ibu, ya, ibadah wajib itu melayani suami. Kelihatan suaminya mungkin tidak antum tolak, mungkin dia suaminya merasa oh dia udah, tapi di hatinya nggak ridho mungkin. Terus kalau udah lama, bahkan sampai tahunan, udah dingin. Sehingga nanti nih penyakit yang akan terjadi, satu, ketika berhubungan lagi, ejakulasi dini buat laki-laki. Kenapa? Karena biasa lihat pornografi, lalu onani. Maka ejakulasi dini tuh, bagi laki-laki yang biasa nonton pornografi, melakukan onani. Maka nanti ketika berhubungan dengan istrinya, dia tidak akan merasakan kenikmatan. Atau dia merasakan tapi cepat ejakulasi dini, sehingga istrinya tidak merasakan ejakulasi juga. Timbul hubungan jadi semakin gak bagus. Nah, terus kalau ada berikutnya lagi, timbul sampai berapa lama lagi, maka dingin. Ketika dingin, suaminya tidak lagi terangsang terhadap istrinya. Ini jadi penyakit besar. Dia hanya terangsang dengan gadgetnya. Ya, dengan pornografi. Nah, istrinya penyakitan terus, sakit gak sembuh-sembuh. Ke dokter bolak-balik, di ruqyah bolak-balik nggak sembuh-sembuh. Ternyata penyebabnya itu hubungan suami istri yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini hal-hal yang penting juga untuk kita cermati ya. Kalau kita rujuk ilal haq yaitu dalam keseharian kita ikuti sunnah Rasulullah SAW. Sang istri memahami secara benar, secara betul ya, apa yang menjadi kewajiban istri, suami memahami juga benar apa yang menjadi kewajiban suami, maka kerjakan dalam keseharian semaksimal kita bisa. Perbaiki setiap hari, terus perbaiki. Maka nanti akan semakin baik. Yang sakit akan semakin sembuh. Insya Allah. Ya, tentu pola makan, herbal, lakukan ruqyah mandiri, tetap dikerjakan. Nah, seperti itu. Jadi, konsep proses sembuh itu bukan hanya dibacain Quran, ruqyah mandiri sembuh. Nggak hanya itu juga. Yaitu dalam keseharian kita.
ya, pola makan, herbal, dalam kita menjaga hubungan dengan Allah, hubungan dengan orang tua, dengan pasangan hidup, dengan anak. Semua ini berpengaruh dalam kehidupan kita. Berpengaruh secara jiwa kita nggak? Pengaruh. Pengaruh Bapak Ibu. Ya, sangat berpengaruh sekali. Nah, di situ, insyaallah. Baik, ada pertanyaan lain insyaallah? Sekarang jam berapa nih? Oke. Tidak ada? Kalau tidak ada kita praktek aja ya. Ada yang ditanya? Bismillah. Ini tangan kanan ya. Dua tangan deh. Nanti di video itu kelihatannya tangan kiri soalnya. Ya, ada yang ditanya? Ibu, Bapak? Tidak ada? Ibu-ibu, Bapak-bapak nih yang videonya nggak diaktifkan? Tidak ada? Satu lagi boleh, Ustaz? Kenapa? Satu lagi boleh? Boleh, Pak. Monggo silakan. Iya, kalau tadi saya tanya syarat meru'yah diri sendiri, tapi kalau sekarang saya mau tanya syarat orang yang diru'yah tuh bagaimana Ustaz? Supaya ru'yah terhadap dia efektif gitu. Ya, syarat yang pasien agar efektif ruqyahnya tentunya mau memperbaiki diri ya. Yang pertama memperbaiki akidah ya, karena akidah ini penting. Bagaimana mungkin orang bisa sehat dari gangguan jin atau sihir kalau akidahnya masih bercampur antara mempercayai ruqyah tapi masih mempercayai orang yang masih melihat gaib, orang paranormal, dukun yang nggak bisa sembuh ya. Jadi memiliki yang pertama akidah yang benar, akidah yang hak ya, akidah tauhid ya. Nah, ini proses pembelajaran tentunya memahami tauhid ya. Makanya terkadang butuh beberapa kali pertemuan, atau saya sangat sarankan ikuti kajian-kajian via online saat ini banyak. Ada Ustadz Firanda, ada Ustadz Abdullah Roy, ada Ustadz, banyak lah ya Ustadz-Ustadz yang bisa kita pelajari tentang akidah. Akidah satu. Yang kedua, niat hijrah tadi ya, hijrah apabila ternyata kita masih ada kekeliruan, hijrah dalam berpakaian, hijrah dalam dari riba menjadi tidak riba tentunya, hijrah, pokoknya segala hal kita hijrah. Dan yang ketiga memperbarui dalam ibadahnya. Yang keempat meyakini bahwa yang menyembuhkan itu Allah, bukan proses ruqyahnya, bukan peruqyahnya, tapi proses ruqyah dan ruqyahnya dijalani suatu bentuk ikhtiar, untuk mendapatkan kesembuhan, mendapatkan keridhaan dari Allah ya. Nah, proses sudah terjadi, bersabar ya. Syarat berikutnya itu bersabar, sabar dalam proses. Jangan kita tergesa-gesa. Ingat, tergesa-gesa itu bagian dari setan. Makanya kalau saya kadang diminta, Ustadz malam ini juga datang nih ruqyah ya, gini-gini. Kasusnya kasus rumah tangga, suami istri gitu. Ini lagi panas-panasnya, lagi marah-marahnya tuh kan mereka. Ini kesempatan yang tidak baik sebenarnya. Pasti nanti ujung-ujungnya, udah Ustadz pokoknya di ruqyah aja, dibacain Quran, ini pasti anak saya ini kena sihir, ini pasti suami saya kena sihir. Nah ini salah ini. Karena ada bagian orang, istri ketika suaminya selingkuh menyangka suaminya itu terkena sihir, ketika istrinya selingkuh menyangka istrinya itu terkena sihir. Padahal bisa jadi bukan, bisa jadi itu syahwat yang sudah berlangsung lama. Nah, jadi ada pemahaman di mana kondisi tenang, pahami. Nah, syaratnya tuh kita belajar ruqyah mandiri apa? Buka hati, buka pikiran, pahami diri kita nih, introspeksi. Pahami, belajar akidah syariat, belajar kewajiban suami, kewajiban istri. Nah, ini penjelasan tadi juga termasuk Pak, ya. Jadi proses pemberikan pemahaman saya dari awal sampai akhir tadi. Gimana? Maksud saya keikhlasan dari si orang yang diruqyah itu apakah itu berpengaruh itu Ustaz? Apakah dia percaya apa nggak percaya dengan si orang yang meruqyah itu berpengaruh terhadap dia atau tidak? Iya, tentunya keikhlasan itu berpengaruh.
Tapi kalau mengenai percaya atau tidak percaya, tidak begitu berpengaruh. Ketika saya ingin meruqyah pasien saya, maka terkadang kalau saya kadang menyampaikan kalau dia terlalu tergantung pada diri saya kan bisa lihat tuh ya, dia kayak tergantung pada diri saya. Maka saya katakan, wallahi, demi Allah, saya tidak bisa menyembuhkan ibu, tidak bisa menyembuhkan bapak, yang bisa menyembuhkan hanya Allah semata. Saya katakan itu. Kenapa? Supaya dia tidak menggantungkan tawakalnya ke saya. Maka dengan demikian berarti proses percaya atau tidak percaya kepada peruqyah itu tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh pada diri pasien. Mau pasiennya percaya atau tidak, ketika itu dilakukan ruqyah, Allah ridho akan sembuh. Tapi proses ikhlas itu penting. Karena ikhlas itu adalah proses di mana dirinya menerima. Ya kan? Kan ikhlas itu menerima penyakitnya, menerima kondisinya, dirinya, menerima diobati. Nah, ini tentunya sangat berpengaruh pada diri pasien. Jadi pasien harus menerima, harus ikhlas proses di ruqyah. Tapi kalau tidak percaya dengan peruqyahnya misalnya, nggak pengaruh. Nggak apa-apa, nggak percaya. Bahkan saya sering ngeruqyah, ketika mau ngeruqyah, Bapak nggak usah percaya sama saya nggak apa-apa, Ibu nggak usah percaya sama saya nggak apa-apa, tapi percayalah Allah bisa menyembuhkan, insya Allah bisa sembuh, gitu. Karena ini syarat dari ruqyah kan kita udah jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa syarat ruqyah apa? Ijma ulama, ya. Yang pertama harus menggunakan kalamullah, ya, yang kalamullah dan doa-doa dari hadis yang sahih. Yang kedua apa? Bacaan dengan bahasa Indonesia, bahasa apapun boleh asalkan tidak ada kesyirikan. Yang ketiga, tidak boleh meyakini ruqyahnya, proses ruqyahnya atau peruqyahnya menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan Allah. Nah, jadi kalau tidak percaya pada peruqyahnya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ikhlas di ruqyah, nah ini berarti kan tidak ikhlas dalam menerima penyakit, tidak ikhlas didoakan di ruqyah, ini akan berpengaruh. Begitu Pak ya? Nah, baik, insyaallah. Baik, apa sudah tuntas pertanyaannya? Ada Ibu mau bertanya yang lainnya barangkali? Bapak sudah cukup banyak tadi. Yang lainnya? Ada? Ibu, Bapak? Yang apa sudah terwakili dengan pertanyaan Bapak tadi? Ya, Ibu-ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau tidak ada, kita lanjut praktek aja ya. Ya, baik. Kalau kita lanjut saja, kita lanjut praktek. Siapkan air minum, boleh di tempat Tupperware seperti ini atau di gelas, disiapkan taruh di meja ya. Ya, audionya di nonaktifkan, kecuali ingin bertanya boleh. Baik, ini dibuka. Apa video dibuka? Audionya dimatikan aja, Bu. Ibu mau bertanya? Ibu siapa tuh? Ibu Ade Ruhiyat. Om Andri. Oh, Om Andri. Om Andri ada yang mau ditanya? Tidak cukup, Tat. Ya, audionya dimatikan saja ya. Videonya boleh dinyalakan, audionya disilang. Ya, supaya tidak berisik di kelas. Nah, ya. Nanti kedengaran suara-suara di sekitar antum kan jadinya mengganggu. Ya. Kalau video diaktifkan boleh, manfaatnya adalah untuk saya bisa melihat antum terjadi prosesnya, itu aja sih ya. Tapi kalau antum nggak mau aktifkan ya sudah. Ya. Karena terkadang ini agak sulit kalau via online ini, karena beda dengan kajian ya. Kalau kajian yang biasa, misalnya ada ustadz ngisi kajian tentang tauhid, kan satu arah aja. Ya kan, ustadznya menyampaikan satu arah, sifatnya hanya kajian, selesai. Nanya pertanyaannya, udah nanya dijawab selesai. Tapi kalau ruqyah kan nggak bisa. Kalau ruqyah ini kan saya harus melihat kondisi antum ya. Terus nanti pada saat praktek, apa sih yang terjadi dalam diri antum itu? Apakah antum kelihatan seperti muntah? Kan kelihatan walaupun terbatas ya. Kalau ketemu langsung lebih enak. Atau kalau pas video call sendiri akan lebih detail ke diri antum gitu. Ya. Nah, seperti itu. Baik.
Kita akan mulai nih, air minumnya ditaruh di dekat diri antum, di dekat ya. Nanti kita ruqyah sendiri semua airnya. Bukan saya meruqyah air minum antum dari jauh ya. Nanti salah memahami, bukan begitu. Tapi antum ruqyah sendiri airnya. Maka taruh di dekat antum. Apa? Ada kurma, ada air zam-zam, ada herbal. Silakan taruh di dekat antum. Kita akan lakukan ruqyah mandiri, kita belajar bagaimana meruqyah diri sendiri dan meruqyah air ya. Atau ada kopi, ada susu, boleh, nggak apa-apa ya, diruqyah untuk dikonsumsi. Ruqyah itu kan berdoa, nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu, sudah siap? Ruqyahnya yaitu seperti biasa, kita beristighfar ya. Sebaik-baik doa itu kan diawali dengan mengakui dosa ya, mengakui dosa-dosa kita beristighfar, minta ampun sama Allah, atau diawali dengan banyak bersyukur ya. Sekarang kita ingat-ingat dosa kita, tidak usah diucapkan, tidak usah diungkapkan. Kita perlu ingat aja kita punya banyak dosa, kita beristighfar, lisannya bergerak, bersedikit bersuara dalam beristighfar. Kita mulai. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Terus istighfar Bapak Ibu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Terus istighfar Bapak Ibu, fokus pada diri sendiri. Kalau kita ngerasakan sakit di tubuh kita, ngerasakan pusing di kepala kita, ngerasakan di hati begitu banyak masalah, masalah keuangan, masalah anak, masalah istri, masalah suami, pasangan hidup kita, orang tua, atau apapun yang kita rasakan saat ini, mari kita terima semua masalah ini. Kita terima ya, lalu kita beristighfar. Kita saat ini berusaha untuk mengikhlaskan, kita berusaha untuk memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Istighfar, minta ampun sama Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sakit di dada, sakit di kepala, sakit di tangan, sakit di kaki. Ketika sekarang lagi istighfar, rasakan sakit, nikmati sakitnya. Nikmati, diterima. Kenapa harus dinikmati? Supaya ada proses penerimaan terhadap sakit. Tadi sudah dijelaskan ya. Sekarang kita nggak nerima